Pada saat itu sempat batuk mengeluarkan darah dan hal ini cukup lebih menyakitkan bagi Kenjo sendiri. Sebelumnya Kenjo memang sempat meminta maaf di depan rumah kontrakan Mutiara pada saat itu yang sempat hujan-hujanan. Hingga terjadilah sakit dan demam yang cukup lebih hebat. Sehingga demam Kenjo ini sangat begitu tinggi karena ia ingin meminta maaf atas tindakan dan perilaku dari Ibu Rianti, termasuk kalung kerang yang saat itu sempat dirusak oleh dirinya. Dan bahkan Kenjo pun sempat menutupi agar supaya Mutiara ini tidak membenci Rianti. Karena bagaimanapun juga Kenjo anak yang cukup lebih berbakti dan bahkan ia pun rela mengorbankan dirinya agar supaya Rianti tidak dimarahi oleh Mutiara. Namun seperti kita tahu ya guys, di sini Mutiara benar-benar merasa bimbang. Dengan keyakinan ia akan berusaha mencoba memaafkan ataupun memang ia tidak akan pernah memaafkan. Karena memang Mutiara saat ini benar-benar merasa kecewa terhadap tindakan dari Ibu Rianti yang sudah merusak kalung kerang milik Widuri yang dimiliki oleh Mutiara. Namun setelah mendapatkan kabar dari Paditya, di sini akhirnya Mutiara pun merubah sikapnya. Yang awalnya ia selalu merasa egois dan akhirnya Aditya dibujuk, maksudnya Mutiara dibujuk oleh Aditya sehingga Mutiara pun menurunkan rasa egonya. Dan di sini Aditya juga sempat merayu, membujuk kepada Mutiara untuk supaya datang menjenguk Kenjo yang ada di rumah sakit. Kenjo pada saat itu sempat memanggil-manggil nama Mutiara ketika berada di rumah sakit dan akan melakukan perawatan intensif. Dan akhirnya di sini sebuah keajaiban pun datang ketika Mutiara pun datang dan langsung memegang tangan dari Kenjo hingga pada akhirnya Kenjo pun di sini kembali sadar dan kemungkinan besar cintalah yang bisa mempersatukan mereka hingga pada akhirnya Kenjo saat ini benar-benar akan selamat dan akan cepat sembuh karena berkat kehadiran Mutiara yang selama ini disanjung-sanjungkan oleh Kenjo. Dan di sini sepertinya Rianti benar-benar akan merasa menyesal terhadap perbuatannya. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu. Serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Oke guys, saat ini kita pun tahu bagaimana konflik permasalahan yang telah terjadi di antara Kenjo dan juga Mutiara. Mungkin terlebihnya kita sudah memahami dan berbagai macam aturan yang terlebihnya membuat kita semua para penonton di rumah benar-benar merasa sedikit bersedih karena Kenjo di sini sempat dimarahi oleh Mutiara karena Mutiara benar-benar merasa kecewa terhadap perlakuan Kenjo yang sudah menutupi kalau ternyata kalung kerang tersebut bukanlah Kenjo yang merusaknya melainkan Ibu Rianti. Terkait masalah kalung Rianti nih guys, dimana ada beberapa faktor mungkin bagi Mutiara itu adalah kalung kenang-kenangan yang sangat begitu indah karena setelah meninggalnya Ibu Widuri sempat memberikan kalung kerang tersebut menjadi suatu simbol. Menurut Mutiara adalah di mana kalung kerang tersebut ada di sampingnya tentu terasa ada Ibu Widuri yang selalu menghangatkan kehidupannya. Di adegan ini memang yang benar-benar terjadi ketika Kenjo saat itu sempat hujan-hujanan guys. Karena terlebihnya mungkin di episode sebelum-sebelumnya bahwasanya Mutiara ini merasa kecewa dan merasa tidak terima dengan perlakuan Kenjo yang akhirnya ia pun ngambek. Wajar lah, namanya juga manusia, pasti ada ngambek, pasti ada kecewa, pasti ada marah, dan pasti ada bahagia. Di balik semua kebahagiaan teruntuknya kali ini Mutiara benar-benar merasa kecewa berat. Karena mungkin kalung kerang tersebut sangat begitu berarti, sangat begitu berharga bagi Mutiara. Namun entah kenapa kelakuan dari Rianti, begitupun juga dengan Sandra ini sudah sangat terlaluan. Ketika Kenjo di sini meminta maaf dan bahkan ia pun berada di depan kontrakan milik Mutiara, di situ Kenjo pun sempat hujan-hujanan karena ingin mendapatkan maaf dari Mutiara. Ini memang mungkin sering kali kita melihat adegan beberapa seperti ini, bahkan di dunia nyata pun banyak sekali
orang-orang yang benar-benar sangat begitu jatuh cinta terhadap wanita ataupun wanita pasangan spesialnya, tentu ia pun rela hujan-hujanan, tentu ia pun rela sambar geluduk dan juga sebangsanya yang lain. Bahkan ada di dalam dunia kisah nyata ingin mendapatkan maaf, saking tidak mendapatkan maaf dan akhirnya perempuan tersebut memutuskan untuk menikah bersama dengan laki-laki lain, hingga pada akhirnya pasangannya tersebut yaitu seorang laki-laki menaiki sebuah tower dan akhirnya terjun payung. Ini sangat sungguh tragis sekali dan miris sekali. Kisah percintaan seperti ini cukup sangat di luar batas dan bahkan di luar kendali. Bahkan mungkin Allah juga sudah menentukan pasangan hidup buat kita, dan di sini kita pun menjadi pembelajaran kedepannya seperti apa dan harus seperti apa mencintai seorang wanita. Begitupun sebaliknya wanita mencintai seorang laki-laki. Bahkan memang banyak sekali kejadian-kejadian yang sungguh sangat di luar dugaan. Dan ini terjadi kepada Kenjo, dan akhirnya Kenjo pun di sini sempat pulang dan ia tidak makan selama 2 hari 2 malam, dan akhirnya kondisinya dari Kenjo ini semakin memburuk, dan seharusnya di sini Panitia pun langsung membawa ke rumah sakit agar supaya mendapatkan pertolongan. Dan pada saat itu guys, ketika Panitia dan juga Ibu Rianti mendapatkan kabar bahwasanya Kenjo keadaannya sudah semakin kritis dan memburuk, di mana Kenjo juga sempat batuk darah, dan akhirnya Panitia juga sempat membawa Kenjo ke salah satu rumah sakit terdekat. Ibu Rianti di sini benar-benar menangis histeris karena ia tidak mau terjadi sesuatu dengan Kenjo. Bahkan di sini ia pun meminta tolong kepada Mutiara karena selama ini Kenjo memanggil-manggil nama Mutiara. Namun kita tahu Bu Rianti yang berusaha mencoba untuk menghubungi Mutiara. Di sini Mutiara pun dengan sangat begitu kecewa dan mematikan ponselnya. Tindakan ini memang cukup tegas bagi Mutiara, namun Mutiara seharusnya bisa menurunkan egonya. Karena bagaimanapun juga kondisi Kenjo saat ini benar-benar sangat begitu kritis. Di balik itu semua, cuma Pak Aditya lah yang bisa membujuk dan merayu Mutiara. Alhasil, Pak Aditya berusaha mencoba untuk membujuk Mutiara agar supaya Mutiara bisa hadir dan menjenguk Kenjo yang sedang kritis di dalam rumah sakit. Karena ketika Kenjo di sini sempat kritis dan mengalami pingsan, ia pun sempat memanggil-manggil nama Mutiara. Dan tentu mungkin dengan kehadiran Mutiara yang ada di samping Kenjo, membuat Kenjo pun akan merasa baikan dan merasa kemungkinan besar bisa saja sebuah keajaiban langsung sembuh. Dan ini memang cintalah yang bisa mempersatukan mereka, dan takdir cinta inilah yang membuat kehidupan Kenjo benar-benar semakin berwarna, semakin semangat, dan tumbuh cinta ini membuat Kenjo pun akan bangkit dari keterpurukannya. Dan di sini akhirnya Mutiara pun menurunkan rasa egonya berkat bujukan dari Panitia. Akhirnya ia pun mau menengok Kenjo yang sedang terbaring lemah di dalam rumah sakit. Dan inilah kisah momen sebenarnya. Dan di sini juga sepertinya Kenjo akan mengutarakan perasaannya kepada Mutiara. Tentu kalian semua pastinya akan penasaran kan dengan adegan dan cuplikan trailer yang akan terjadi di episode nanti sore. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.